Oke, kembali lagi di Map on TV. Yoi, balik lagi di Mekon TV. Sekarang kita pindah tempat lagi, tapi payungnya masih ngikut ya, Cel ya? Paling masih ikut. Ngantuk ya? Ngantuk gua. Iya. Hari ini Jam 2 malam. Anjir. setengah 3. Oh iya, ada pesawat lewat, tadi ada tukang tahu bulat lewat. Ya, semuanya lewat. Ya, Yang lagi ada Belanda lewat. Ya. Jadi hari ini kita ada Lu kenapa sih? kedatangan bintang tamu, anjay. Sekarang kita ada kedatangan ini tamu. bintang dari bintangnya bintang, Cuk. Ini adalah Om, silakan lu memperkenalkan diri sendiri. Oke. Halo, gue Ipung. Biasanya orang-orang taunya Ipung Jomo sih. Oke. Perkenalan yang sangat bagus. Manis. Emang cute banget ya perkenalannya ya. Aduh. Emang. Adik kelas gua. Iya bener lagi. Iya gini sih kalau Ini nggak lupung aja. Salim sih kata gue, Cel. Mau salim beneran anjing. Anjing ketawa dulu dong. Nah, nih kita bakal Om Ipung nih dari keluarga Map juga sama kita. Bareng ya. Benar. Jadi kita nih sebenarnya keluarga Map yang baru ya. Baru. Om Ipung nih udah senior di Map dan dia bakal nge-spill sebenarnya. Gue pengen Om Ipung nge-spill. Founder dari Map tuh siapa? Oh itu misteri itu kata itu. Itu misteri. Itu masih misteri yang belum terpecahkan sampai sampai sekarang. sekarang tuh dia belum turun ke bumi. Belum. Turun ke bumi. Lu pada nonton YouTube Map on TV, terus lu ngeliat konten-kontennya Map Magazine. Dan itu lu gak bakal tahu kan siapa foundernya kan? lu nggak pernah tahu. Dan hari siapa ini akan foundernya. dikasih tahu siapa founder MEF. Hari ini bakal dikasih tahu. Ya nggak sih? Iya. Anjir, gue bingung lagi ngomongnya. Nggak apa-apa, nggak usah buang. Kenapa? Kita enjoy aja. Anggap kita lagi nongkrong, Iya. lagi di Bali. Ya nggak sih? Di Kute aja. Kita lagi di jajan kopi. Di jajan kopi. Tepuk tangan dulu dong jajan kopi. Ini makanya minuman kita udah mulai berwarna. Sumpah Cel. ini kopinya tuh enak banget ya. Gue tuh minum kopinya tuh kayak tadi tuh gue ngantuk banget gini. Pas lu minum Pas gue kopi. minum kopi ini, seger banget gue. Gila, Anjir. gila peres banget. Ada manajernya soalnya di situ ya. Keperesan anjir. Iya, keperesan. Enak banget, kayak lega. Enggak, lu terlalu host ya. Terlalu host ya. Lu kayak lu langsung present produk gitu. Itu harus kayak gitu bro. Begitu ya. Iya, maka jajan kopi nih, gokil. Apaan sih jajan kopi gokil. Om Oke. Ipung, Iya. gue pengen tahu dong kegiatan lu apaan sih, Om? Kegiatan gue. Ya, Selain ngerusuin orang. Emang lo ngurusin orang om? ya sempat ini apa manajerin beberapa band di Bali. Gokil. Gokil. Sebenarnya cuma 2 sih. Satu ada Gold Voice. Itu apa namanya? Grup rap, cuman rap gangster gitu. Terus kedua Rap gangster om? Iya, maksudnya modelan rap gangster. Oh. Terus kedua tuh ada proyekannya Ras Muhammad, namanya King Fufu. Ya, King dua Fufu. itu aja. Iya. Dua itu. Itu Ras Muhammad sih, cuman in another name. Nah. Tahu sih lu. Kayak lagi di ini aja, kayak lagi di tatar aja. Kayak lagi di interogasi ya. Enggak, nanya gini. Guru BP. Lu bisa jawab kan? Bukan nanya. Ini udah teh muda nih, teh muda. Makin lama makin ngelipet. Anjing goblok. Lama-lama ngilang. Berarti lu Sempat jual tahu bulat. Ya gue nggak tahu ya. Ini suaranya bocor apa enggak, tapi di belakang kamera tuh ada tukang tahu bulat lewat. Iya. Nih berarti lu sempat memanajeri beberapa band lah ya berarti Iya. om ya. Sampai akhirnya sekarang apa? Sekarang lu Kentang banget nanyanya. apa? Sibuk apa sekarang? Nah, sekarang itu aduh. Apa kayak ini agak gini nih sebenarnya untuk si MEF, karena si MEF ini kita sekarang lagi buka kantor baru, yaitu lah di sebenarnya di Jakarta sih bilangnya. Jadi ntar Jakarta. MEF itu ya ada kantor di Jakarta, Bali. Cuman bingungnya adalah kita sebenarnya nggak di Jakarta kan? Iya, Kita iya. di sebenarnya di Pamulang. Di Tangsel. Di Tangsel. Ya, apa namanya, detailnya sebenarnya di Pamulang. Detailnya lagi, nah ini kita kerjasama sama si Sama Jajan 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 kopi. kopi. Apa kita dikasih space, dan kebenaran tempat jajan kopi ini
tempatnya enak banget. Apa namanya, bisa buat bikin gigs juga Benar, di sini benar banget. luar. Ini dulu kopi ya, enak banget. Enak banget. Si anjing, Om. Enak banget. Kaget gue ini. Gue nih suka kagetan cuy. Iya, benar-benar. Kayak bayi seminggu. Bayi seminggu lahir. Enak banget gila. Emang bikin riak ya. Cuma kayak 30 menit gitu dong. Anjing. Gue sampai ini anjir berembun kacamata gue. Berarti nih gue mau nanya dulu Om. Berarti lu di Bali ini udah berapa tahun Om? Di Bali. Selama tinggal di Bali itu berapa tahun? Nah, Di Bali. itu kenalin dulu. Maksud gue ceritain dulu. Lu kan aslinya orang Bali atau gimana kok lu tiba-tiba ada info nih ada MEF di Bali? Iya. Jadi sebenarnya gue sih lahiran besar di Pamulang sih. Gue dari zaman TK sampai kuliah ya tinggal di Pamulang. Tangsel Pride ya. Wih dari Iya. zaman TK tuh ya? Iya, Berarti masih rawa-rawa nih Om ya? masih kebun karet kayak. Kebun karet? Heeh. Betul lu sekolah lewatin kebun karet itu kayak Ya, enggak juga Cerita anjir. orang tua dulu ya. Dulu saya inget gue angkot Ciputat muncul tuh masuknya dari belakang aja. dari belakang. Dari zaman dari belakang? iya, mobil angkot. Kayak oplet. Iya, iya, kayak oplet gitu. Kayak mobil bak cuman dikasihin terpal terus kita masuk tuh dari belakang. Anjir kayak sayur. Iya benar. Oh gitu? Bener, iya. Naiknya sama kambing? Ya. Iya, enggak lah. Nah, Iya. kan bisa juga naiknya sama Sawi. kambing. Sama Sawi, kuda. iya. Sama kuda. Kan gua tinggal di samping pacuan kuda. Itu lu salah naik, Om. Lu bukan naik angkot, lu naik kandang kuda. Oh, anjir enggak. Nah, ceritanya gitu. Apa nih? Terus gua bener-bener selesai wisuda, 1 hari setelah wisuda gue pindah ke Bali tuh karena gue waktu itu belum lulus sudah kerja tuh setahun di advertising agency di Kemang. Nah terus gue lulus, gue ditawarin sama salah satu bos gue, mau gak lu Pung pindah ke Bali gitu kan, Iya. lu bawa badan aja, dia bilang gitu. Nah gue kan waktu itu masih muda dan berbahaya tuh, jadi gue mah Anjay. iya aja tuh, maksudnya gue juga berpikir kayak paling setahun 2 tahun lah nyari pengalaman gitu. Ternyata gue sampai 20 tahun. Wanjir, lumayan. extendnya 19 tahun lu ya extendnya. Saya 19 tahun, iya makanya. Tapi Gitu. awal-awal lu pindah ke Balu tuh Balu lagi. Balu anak gue, Emang anak lu Balu? anak gue namanya Balu. Karena bikinnya di Bali. Enggak sih. Bikinnya di Bali. Emang gua siapa tahu. Pengen banget tahu. Siapa tahu. Nah, Enggak, dia pengen ngasih nama anaknya Bali. Kenapa Cuma nggak nama namain- susternya namain aja typo. pelabuhan- Gue lagi ngomong. Anak pertama gue namanya Maja. Maja. Maja tuh Ada daerah anjir Maja dari sana. di daerah sana. Apa sih? Pantai Pindah kapuk. bukan, Om. Enggak, pantai apa namanya? Anjir gue Pelabuhan Pantai Ratu. Kapuk. Oh, Pelabuhan Ratu. Cimaja. Tahu enggak? Iya, itu kan bukan Bali ya? Bukan Bali itu ya. Gimana sih cerita? Mau sih kita? Iya, Maja. Enggak, bukan Cimaja, anak bukan pertama Bali. gue Anak pertama namanya Maja. Maja, iya. Lu ngobrol aja berdua deh. Ini lagi ngebahas istilahnya dulu nih anaknya. Iya, nih. iya, iya. Anaknya nama Maja. Anak pertama. Maja Anjir, itu dia daerah mana ngomongin tuh? anak gua. Iya benar. Maja tuh daerah Cimaja. Cimaja. Iya, karena gue seneng Cimaja, nama keren, nama Cimaja gitu. Akhirnya C-nya gue cabut, Maja aja. Anjay, keren. Lu ada rencana mau punya anak lagi nggak Om? Udah kan? Hah? Gue baru punya tuh. Iya, baru ya. Mm. Plastikin sih ya. Enggak, suatu kakaknya lu tanyain. Iya, saya kalau Iya, punya anak anjir. lagi, gue tuh punya saran nama Om, bukan Apa anak cewek tuh? Om. Ya aduh. Ameria Goldie, anjay. Terus kalau satu lagi namanya Intisia Anastasia Putri, anjay. Keren banget. Inspirasinya dari apa, Cel? Namanya, Cel? Jadi ada satu film ya Film apa tuh? tentang percintaan sih. Heeh. Nah, terus lanjut. Nah, terus yang ada Ya anjir. Kagak gue udah tutup buku gue. Tutup Cowok buku. semua anak gue. Oh Cowok semua gila. Jagoan. Jagoan semua. Ya, iya. Gila, lu dipukulin lu nanti lu. Tapi Om katanya rumornya kalau misalnya anak pertama cowok tuh berarti suaminya baik Om. Enggak, suaminya zaman mudanya enggak nakal. Nggak nakal Nggak ya baik. nakal, iya, katanya Berarti lu gitu. nggak nakal ya? Jadi
Ngapain? Om gini. Itu lebih ke masa sih anjing. Masa sih. Om, lu bisa 20 tahun di Bali, mulainya ngapain? Ya itu tadi, jadi gue sebenarnya pas kuliah gue tuh udah kerja duluan di Kemang itu advertising agency, terus akhirnya kuliah gue mundur 3 tahun tuh. Nah pada 3 tahun, nah terus akhirnya di 3 tahun itu gue memutuskan untuk resign untuk biar gue kuliah udah kelar nih gitu. Nah pas gue resign terus ya itu tadi gue wisuda, gue mau wisuda, terus bos gue nelfon tuh, Pung lu udah kerja gitu, kalau mau gue ada project nih di Bali, lu mau nggak pindah ke Bali, lu bawa badan aja gitu. Nah gue tuh pengen gitu, honestly juga gue belum pernah ke Bali karena gue orangnya jarang mau jalan-jalan sih. Gue lebih seneng jalan-jalan Pamulang aja. Nah terus pas itu ya udah gue pindah ke Bali gitu. Baru tuh itu lu kerja dulu sama orang kerja gue kerja di dari dunia advertising agency gue lompat tuh pas di Bali, gue kerja di media cetak terus gitu. Begitu gitu. Oh lu sampai Bali shock culture gak? Shock culture banyak banget Orang Pamulang ya kan ke Bali. Salah satunya misalkan gue kan biasa pakai celana panjang sepatuan gitu. Iya. Nah terus di sana tuh kayak pas hampir setahun kayaknya, maksudnya gue digituin terus tuh, gue ke pantai ngapain pakai celana panjang pakai sepatu. Iya lu juga aneh juga sih ke pantai pakai celana panjang. Dan gue tuh aneh juga sih ya. Dan gue jujur, gue kalau selain di luar dunia sekolah, gue nggak pernah pakai celana pendek karena dulu waktu muda maksudnya betis gue gede banget gitu. Nah terus pas di Bali ya gue udah mulai kayak ya udahlah kayaknya di sini emang pada pakai celana pendek semua sih gitu. Nah terus kan gue kayak waktu di Jakarta gue sering bikin acara-acara musik tuh, di gigs gitu di Bulungan lah, di mana-mana gitu. Pas pindah ke Bali tuh gue kaget karena semuanya kaget itu Bali gue. Karena semua celana pendek ya. Karena semuanya di sana tuh semua kaget. Istilah kata kayak make bajunya hitam semua gitu, dan musiknya tuh kalau nggak punk, grunge sama metal. Jadi intinya musiknya berdistorsi semua gitu. Sedangkan gue basically di Jakarta tuh kalau di gue sendiri gue sebenarnya main sama semua genre, cuman pas tapi gue basically gue sukanya tuh lebih ke lebih ke Britpop, shoegaze kayak gitu-gitu, post rock gitu. Dan di sana tuh benar-benar gue harus menanggalkan itu semua gitu karena gue kayak ya waktu itu kayak nggak punya temen gitu. Tapi sekarang berbeda, maksudnya di Bali udah apalagi dengan udah dunia smartphone udah berkembang banget sih, udah anak-anak Bali yang zaman sekarang udah bermacam-macam gitu. Berarti kalau misalnya gue ke Bali, gue ngomong Ipung Cuomo udah pasti tahu tuh ya. Insya Allah sih. Insya Allah. Tergantung lah. Tapi lu di Bali keren sama. Di Bali di mananya Om? Gue pindah-pindah sih. Sebenarnya Bali itu kalau buat anak Jakarta tuh kecil sih. Kayak feeling gue tuh kayak malah cuman kayak sepamulang sampai BSD. Lingkup ininya ya, lingkup pergaulan dan ininya gitu. Dan gue waktu awal banget kan masih zaman Kute masih berjaya. Semuanya masih sentrisnya di Kute gitu. Popis Legian. Iya benar. Bali View. Kalau zaman sekarang enggak. Bali View anjir. Kalau zaman sekarang di ini Canggu sih. Oh Canggu lagi naik-naiknya sih. Kalau sekarang sih Canggu. Berarti lo ke Bali nggak ke Canggu, lo nggak Jaksel banget men. Betul. Tetap Jaksel ya. Karena itu selatannya Bali memang. Yoi, Selatannya Bali. Lo ke Bali sendirian Om? Nah, itu bener banget dah. Gue sendirian banget waktu itu. Gila, berani banget sih. Bener-bener pas gue pamit sama nyokap gitu, bokap cuman pesan pertama itu kayak, lu yakin kita nggak punya saudara satu?
kedua kita nggak punya kenalan. Nah, lu yakin ntar lu di sana gimana, cuman kan ya namanya anak muda ya, susah ya, maksudnya Jiwa udah kalau mudanya. kalau udah maunya gitu, yakin Lu gitu. Dan pamitnya gimana? ya pamit Capsduls Bali gitu nih. WA gitu dong, Ya. Capsduls Kalau Bali. gitu pasti. Kagak. Lu ada sisi nangis-nangisnya gitu ya? gue Masa soalnya gue juga izin sama orang tua tuh seminggu sebelum sih. Jadi pas gue hari H tuh bener-bener kayak hari ini wisuda nih, besok paginya gue cabut. Dan itu nyokap gue sampai Kaget. nanya apa nih, lu mau kemana gitu. Lah kan mau udah bilang minggu kemarin mau ke Bali gitu. Lu bilang nggak? Iya, maksudnya dia mengiranya gue bercanda gitu. Dan dia Bercanda 20 tahun aja. agak Terlalu juga bercanda. gitu. Nah terus apa namanya, ya udah pas sampai Bali tuh benar-benar nggak punya teman, tapi syukurnya memang bos gue benar gitu, maksudnya dengan omongan dia pas di sana tuh benar-benar pulang kantor dianterin ke kosan. Enggak, waktu itu malah gue dapat villa dulu 2 bulan tuh, gue inget banget. Ke villa 2 bulan, terus seminggu gue di villa itu ada band Jakarta namanya Planet Bumi. Dia perform di ulang tahunnya Austradio Bali, di Planet Hollywood gitu. Nah kebetulan gue kenal sama anak Planet Bumi, gue telepon, terus gue nanya nginep di mana, terus dia bilang nggak, ini lagi kita di ini. Ya udah, apa nih, gue ini nih villa gue gede banget, lu nginep aja. Nah akhirnya anak-anak Planet Bumi itu pindah ke villa gue. Itu villa itu tiap malam gue, villanya tuh 5 kamar, terus gue sendiri gitu. Itu lu bayangin, gue sebenarnya takut banget sih, cuman ya udahlah gitu. Ya pertanyaannya lu Iya. pindah tiba-tiba udah ke villa gede. Enggak, waktu itu ceritanya bos gua itu rumahnya lagi direnov. Dia udah kadung nyewa itu untuk setahun kalau nggak salah. Terus masih ada sisa 2 bulan. Gua disuruh ke situ dulu gitu. Cuman itu bener-bener, wah ada kolam renang, ada ini. Gue ya takjub juga sih awal ke Bali. Wah gila, gue pertama ke Bali cuman ya gue bingung gitu mau kemana gitu, karena emang nggak punya temen. Apalagi zaman itu kita belum ada smartphone sih, udah ada kayak Nokia yang apa tuh touchscreen yang kayak Nokia N iya itulah, maksudnya series cuman gitu lah. baru bisa Yahoo Messenger itu yang kalau bunyi krik 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 Ibadi. Iya. Kayak aduh gila. Mungkin beda ceritanya kalau zaman sekarang ya, itu bener-bener pas pulang kerja gitu banyak hiburan gitu. Kalau itu enggak, gue bener-bener pulang kerja bingung gitu. Buka YM ya kan, lewat Ibadi tuh MSN. Facebook udah ada dong, Facebook udah ada. Facebook udah ada, Iya, cuman ada. tampilannya jelek banget, masih kaku banget. Kalau seandainya waktu itu nih Om, lu dijanjikan kerja di Bali nih, ternyata sampai sana jadi admin judol gue Om. Untung zaman dulu belum anjir. Alhamdulillah sih enggak sih. Masih jadi koordinator ini, apa? togel. Togel, iya. Belum judul. Tapi nih, selama di Bali nih Om, ini pertanyaan mungkin gue penasaran banget. Lu pernah pacaran sama bule nggak Om? Nah Iya, ini iya, itu lah. identik ya. Ini lu agak gini sih tricky, maksudnya gue salah jawab ntar disangka rasis lagi. Oh enggak. Yang sebenarnya Kita full beep ntar. Beep. Jadi lu ngomong terus setengah jam beep gitu. sebenarnya kebanyakan anak luar Bali ke Bali orientasinya pasti itu gitu. Kebanyakan jadi bule. gitu. Cuma jeleknya gue adalah pengalaman pertama gue adalah gue kerja di majalah, adalah salah satu majalah terbesar surfing gitu di Bali. After yang majalah pertama itu yang isinya tuh let's say 80% bule gitu, dan itu banyak kan surfer gitu. Nah ini emang ya gue agak ini juga sih ya, salah satu apa namanya subculture gue. Terus ternyata ya itu, kalau si bule kan nggak kayak kita gitu ya, maksudnya abis main surfing bilas gitu. Kalau bule tuh enggak, jadi main surfing ya apa namanya air laut teringatnya udah kering di badan, dan lu kebayangkan masuk ke ruang AC ya kayak gitulah. Jadi ya itulah, jadi gue agak kayak wah gila, gue salah di awal sih, maksudnya image-nya jadi kayak gitu. Iya. Oh iya. Makanya gue akhirnya gitu. gue nggak tertarik ke bule sih. Gue malah pas tinggal di Bali malah kayak
gue lebih excitednya ngelihat lokal gitu. Iya, katanya orang Bali cantik, Bali juga cantik-cantik om ya? Iya, orang Bali cantik-cantik sih. Iya. Cantik sih. Lu masih ada kenalan gitu nggak yang sumber-sumber gua gitu? Enggak usah tiba-tiba lu minta dijodohin anjir. Yang cantik Bali gitu. Tiba-tiba. Ada Nggak usah. banyak. Banyak. Masih usaha. Lah, coba maksudnya kan itu kan bisa diajakin. Kalau misalnya suatu saat gua ke Bali kan gua jadi ada kenalan gitu nih, Cuk. Lu pernah ke Bali? Belum. Iya. Bali view udah. Iya, lu belum ke Bali ya? Belum. Mentok-mentok Bali view. Bali View. Berarti dia lebih Pamulang daripada lu, kayak bener-bener belum keluar Pamulang deh. Ya udah keluar Pamulang udah lah. Lu kalau bloknya main kaget, Omi Pung kagetnya ke Bali. Pondok Indah aja kaget gua. Anjing gue, Pondok Indah anjir gedung Iya. tinggi. Tapi gua emang bakal ada rencana ke Bali sih. Kapan tuh? Kapan tuh? 20 tahun lagi lah. Aduh, amin. Amin. Enggak apa-apa lah 20 tahun lagi enggak apa-apa. Nggak apa ya. Tapi nih. Nah, Ah, sekarang lu enak banget. Kayak gitu. nih orang jantungan coba lama Cuk. Kan enak Emang ya, enak, emang kopi jajan kopi tuh nggak ada yang lawan emang. Aduh, mahal. Nih. Om. Kali udah salah setting ya. Nih, kalau lu udah lama di Bali nih om, berarti kan 20 tahun. Taruh lu 20 tahun lu di Bali. Terus lu balik lagi nih ke Pamulang. Shock lagi nggak sama culture di Pamulang? Ya nggak sesok gue pertama kali ke Bali sih, karena kan ya let's say ya gue lahir dan besar di sini gitu. Jadi Iya. kayak ya lebih kayak takjub aja sih sekarang kayak anak-anak Pamulang tuh lebih maju sih kalau menurut gue. Maksud gue gini, kalau zaman dulu tuh buat gue nih ya, ini buat gue, jangan ini aja. Salah satu penggerak Jakarta Selatan ya memang anak-anak Pamulang gitu. Jadi zaman gue kuliah gitu, let's say gue kerja 5 tahun di dunia after kuliah tuh gue masih di sini 5 tahun. Kayak gue sering banget ketemu, misal gue bikin gigs gitu, di Bulungan, di Gor Bulungan atau itu kayak ketemunya kebanyakan anak-anak Pamulang. Lah, lu rumah lu Pamulang, gitu. Ternyata anak Pamulang tuh banyak. Iya. Yang maksud gue yang penggerak-penggerak Jakarta Selatan. Cuman pada waktu zaman itu yang gue tangkap adalah kita tuh terkadang malu kalau kita kayak mengakui kita dari Pamulang gitu, karena pasti pas zaman itu kayak lu di mana Pamulang, buset jauh banget tuh gitu. Iya, Bukannya Jawa Bekasi ya gitu. Nah, pokoknya kayak gitulah, maksud kagak Pung kalau sana macet gitu. Pamulang punya 21 men gitu. Walaupun sekarang 21-nya udah nggak ada Iya ya. lagi, Apa iya. namanya? Iya. Sombong bisa disombongin iya. dulu tuh Pamulang punya 21. Nah sekarang yang gue lihat tuh kayak anak Pamulang sendiri udah nggak malu sih, maksudnya mengakui gue anak Pamulang gitu, karena gue melihat dunia kreatif Pamulang juga Gila ya. udah kan waktu gue di Bali kayak gue melihat yang kayak let's say mungkin yang pertama itu kayak Mbak Enda Endresa gitu, yang pertama muncul gitu, yang kayak wah dari Pamulang, membawa nama Pamulang. Terus kedua gue melihat kayak Jason Ranti gitu, JJ gitu, terus membawa nama Pamulang lagi. Terus abis itu kayak let's say anak-anak Cobra Musik gitu, kayak dia membawa nama Pamulang gitu. Dan apalagi kita ada kayak Paskit kan, maksudnya yang membuat suatu ekosistem di sinilah, maksudnya kalau untuk anak-anak yang benang merahnya musik dan dunia kreatif ada di situlah gitu. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu Paskit itu pasar kita ya kepanjangannya ya. Iya, pasar kita kita Pamulang. Pasar kita Pamulang itu. Main ke sana sampai jam 8 malam aja, habis itu pulang. Tadi Kalau kita ketemu, sempat ini ya, Apa? mau Mev itu mau berkantor di situ. Iya. Oh iya. Mev tadinya Tapi mau memang pulang belum dari situ. rezekinya aja. Belum dapat rezekinya. Dari ini menarik nih, maksudnya sebenarnya udah dari 2 tahun lalu si Mev itu kayak pengen pelan-pelan mau invasi ke Pamulang lagi deh gitu. Udah nih di Paskit aja gitu. Udah langsung istilahnya pusat ininya lah gitu. Cuman Kalau boleh tahu gitu lu janji sama di Paskit itu sama siapa om? Boleh tahu? yang 2 tahun lalu. Kalau 2 tahun Kan lu lalu, kan sempat mau di Paskit kan? iya kalau 2 tahun lalu gue Udah ada tempatnya tuh gitu ya berarti. enggak, gue bolak-balik tuh waktu itu. Gue
Ada lah ya beberapa temen lu lah ya. Beberapa. Terus akhirnya, nah kalau gue nih orang kayak merasa gimana ya, kalau jalan lu lagi melakukan sesuatu, lu punya niat sesuatu, terus kayak lu kesandung, Iya. berarti lu belum di apa namanya, anginnya belum ke lu tuh, Ya, belum maksudnya direstuin belum untuk ke lah. situ sama Ya. yang di atas gitu. Belum dikasih lah sama semesta lah. Yes, Ya. akhirnya 2 tahun lalu gue akhirnya udah deh kayaknya nih kesandung mulu. Terus akhirnya gue melakukan option alternatif kedua untuk si Mev gitu di Bali akhirnya waktu itu. Nah akhirnya tahun ini bener-bener harga mati tuh gue si Mev itu kayak memang harus ada kantor di Pamulang gitu. Iya. Karena memang istilahnya ini gue berganti domisili nih, kayak gue akhirnya pindah lagi setelah 20 tahun dari Bali ke Pamulang gitu. Wah, oke. Gila. Tapi KTP lu Bali nih? Apa tetap Masih KTP Pamulang. Masih Pamulang. Gue nggak. Justru itu. 20 tahun di Bali KTP lu yang Pamulang ya. Iya. Iya. Tapi Padahal gokil gue, nih. maksud Pak, gue, ilegal nih Pak di Bali, ilegal 20 Enggak, tahun. Gua- turis. gue pernah nikah dan pernah nikah lagi. Maksudnya Menikah. pernah menikah dan harusnya gue KTP gue udah pindah ke Bali gitu. Cuman Iya, karena iya, bener. ya itu balik lagi, kalau gue kesandung mulu ya udahlah KTP Pamulang aja nggak apa-apa. Tapi ngomongin Bali nih, gue suka Tapi bentar, Jup. Oh, Ini yang gokil loh, dia ke Bali naik motor aja. Pernah ke Bali naik motor ya, Om? Lu ke Balinya naik motor? Kagak, yang waktu pertama kali mah enggak kali. Tapi pernah kan? Gue pernah. Pernah. Maksudnya, pernah dua kali gue. Dua kali ya? Bali, Jakarta, Bali. ah, 2 kali. Bali, Jakarta, Bali. Yes. Naik motor. Yang pertama sendiri. Itu karena gue nyari hujan tuh waktu itu. Ah, Nyari hujan. Nyari hujan. Gue nyari. jadi gue habis divorce. Oh, oke. Oh, Terus oke. gue nyari hujan supaya Oke, gue Biar- kalau Biar nangis. nangis itu Nyari hujan. Nyaru. Iya, Nah, iya. gue nyarinya tuh dari Bali ke Jakarta gitu, kayak puas banget. Berapa kali kena hujan tuh, badai lagi. demam nggak abis itu enggak? Enggak sih, alhamdulillah. Anjing nyari hujan. Berarti dari nyari hujan jadi nyari penyakit. Demam terbalik. Agak lah, gila. Oh, berarti lagu Silon Seven is real ya? Iya, berarti selama perjalanan dari Bali tuh lu ulang-ulang lagunya. Satu Iya lagu lagi, ya. Satu lagu ya. Itu aja sampai lagunya yang nyanyi capek. Bang ganti. Enak Bang. banget tau. Itu Mix song, asli mix song. nikmat banget. Tapi emang iya sih Om, kalau lagi galau tuh hujan-hujan tuh emang Apalagi lu galaunya tuh dari Bali ke Jakarta tuh. Jakarta. Wah, gila. itu capek. Puas banget galau. sih, Iya gitu. puas benar-benar. Dan Tapi- lu juga balik ke sini pun dari Bali naik mobil ya? Agak, motor lagi. Terakhir Enggak, ini, dari terakhir terakhir ini terakhir lu naik kemarin. mobil. Oh iya. Itu ntar dulu. Ntar dulu. Iya. Nah, Nih yang kedua, Hmm. nih lucu nih. Yang Oke. kedua, gua itu riding bareng yang sekarang jadi bini gua. Dulu gua Wih. belum gimana ya? Dulu bener-bener baru kenal gitu. Kayak gua ajakin riding ke Bali, ke Jakarta gitu, Bali ke Jakarta gitu. Dan akhirnya ya jadian tuh. Gokil. Persis. gimana lu balik ke Jakarta? Ya, nggak dengerin Lu dengerin makanya kalau orang naik Kagak. motor. Sorry, Gua guys. tuh baru kenal nih sama bini gua. Waktu itu belum jadi bini, baru kenal. Terus pas itu memang menjelang si Lebaran gitu. Nah, terus gue bilang, "Lu mudik gak ke Jakarta gitu?" Belum Mas gitu. "Lu mau mudik gak sama gue? Tapi gue naik motor gitu kan." Terus dia mau. Terus tadinya tuh awalnya emang gue kagak kepikiran mau deketin enggak. Itu benar-benar ya udah, terus akhirnya kita naik goncengan dari Bali ke Jakarta, ya ngobrol ya. Timbullah rasa ya. Gula rasa. Anjay, cintaku bertemu di pelabuhan Ketapang. Iya. Anjay, Aspeknya. gokil. Nah, itu lu berarti sepanjang jalan itu nyetir bawa motor tuh takos ya? Apa tuh takut? Tatapan kosong. Iya. Yang mana nih? Yang pertama yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, iya. Gila. Sempet kayak bajingan gitu kan. Dan Bajingan gitu betul enggak? dan sempet gue kesasar tau dengan gue sotoy. Yang waktu itu gue cerita sama Mas Wi itu, dia juga kesasar. Jadi dari Jogja gue tuh
males kan lewat Semarang gitu. Lewat apa namanya? Aduh, daerah apa sih itu namanya yang lupa lah. Terus gue ngikutin map nih. Terus ngikutin map, wah ini deket nih. Nah, gue nggak tahu itu ternyata gue ngebelah hutan gitu. Ngebelah hutan dan itu bener-bener di jalan tuh sekitar 3 jam. Hutan tuh kiri kanan. Iya, kiri hutan, kanan jurang. Dan pandangannya bagus banget sih. Cuman pas-pasan sama motor tuh itu setiap 15 menit kalau nggak salah. Apa 10 menit, 15 menit gitu. Jadi saking sepinya tuh. Itu malam tuh. Nah, syukurnya gue siang. Pagi ke siang hari Jumat. Jalur selatan berarti itu ya? Aduh, gue lupa lagi nama daerahnya. Pokoknya gue tadinya sosokan mau lewat daerah yang daerah pegunungan Jawa Tengah tuh. Aduh, gue lupa lagi Wonosobo. Wonosobo. No. Oh, ini apa Dieng. Iya. Dan ternyata yang waktu itu kita ketemu Mas Wei di Paskit. Mas Wei juga kesasar, cuman dia malam. Gua nggak kebayang. Jalur yang sama. Iya, itu benar-benar gua aja pas ini lama banget, 2 jam, 3 jam, 4 jam kalau nggak salah. Nggak lewatin rumah orang gitu. Dan gue lihat gila, ini nggak ada lampu sama sekali. Makanya gue berpikir, alhamdulillah gue lewat sini pas siang gitu. Gue buru-buru tuh, gue keluar dari itu pas banget maghrib, syukurnya. Maghrib tuh tiba-tiba gue udah di Batang aja, di Batang Jawa Tengah tuh. Udah masuk ke jalur Pantura lagi. Syukurnya tuh pas waktu itu. Berarti bukan jalur selatan dong kalau misalnya lu tiba-tiba nembus Pantura. Apa lu ngebelah? Lu nyetrika jalanan lagi ya? Iya, jadi kan biasanya dari Jogja lewat Ambarawa terus Semarang. Naik tuh udah ke selatan tuh. Oh iya, berarti dari Pantura, selatan ke Pantura. Iya. Nah, gua tuh ngebelahnya Jogja. Aduh, gue lupa lagi nama. Seingat gue tuh ada alun-alunnya dulu. Jadi gue nggak ke Ambarawa, gue ke arah Dieng. Ke arah Dieng, tapi keluarnya ke Batang gitu. Jadi gue nggak keluar ke Batam. Batang. Nih Om, selama road trip Nyetrika jalanan. berarti ibaratnya lu road trip lah ya ke Bali Jakarta lah ya. Momen paling seru nih Om selama lu road trip tuh apa Om yang nggak lu lupain? Momen paling seru ya? Iya. Ya itu sih. Gue nyasar itu bener-bener kayak, aduh gila, gue takjub banget anjing. Kagak lewat kagak nemu rumah anjir. Itu bener-bener gue, tapi ada kendaraan tuh, tapi gue yakin dia juga nasibnya sama kayak gue, karena gue melihat plat B gitu. Wah, ini dia juga sama nih pasti. Iya, gue nggak ada plat. Papasan gitu ya kayak. Iya. Sama gitu doang. Papasan gitu doang. Tapi itu emang kadang-kadang Google Map yang satu lagi Waze. Gue nggak mau nyebut merek, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Si Waze tuh gue kapok tuh gunain Waze gitu. Karena gue pernah zaman dulu, ini belum jadi gitu, kayak idean mau ke museum orang purba gitu. Mobil gue syukurnya kecil, mobil gue ya modelan Karimun gitu, Karimun Wagon. Itu masuk gitu, yang gue aduh nih untungnya nih mobil kecil. Iya. Masuk kayak ke Gang hutan kecil gitu ya, ya. Enggak ini dia enggak aspal gitu. Terus tiba-tiba di gang kecil, lu tahu tuh di Jawa Tengah, gang kecil, gue pas-pasan sama mobil plat DK Bali. Dan itu gue kayak ini hantu atau enggak ya? Ternyata enggak, dia juga Nyasar. Kayaknya nyasar sih, cuman gue takjub anjir di tengah jalanan yang ini bisa ketemu sama-sama plat DK gitu. Kita ngobrol nggak? Ngobrol gitu juga naik mobil. Nyasar. Iya sama. Enggak sih. Sama. Tapi seru tahu kalau road trip tuh gue. Itu kan naik mobil gue berarti nggak bisa lewat tuh ya? Nggak bisa, jangan. Terus gue dihadapin kayak ada jembatan, cuman dari kayu-kayu gitu. Anjir. Tapi kalau si untungnya Karimun gitu. Jadi gue bisa, kalau mobil lu mah kayaknya langsung gerak gitu. Iya. Dan itu ternyata taunya adalah gue tuh salah jalur. Maksudnya jalur benernya tuh nggak lewat situ.
Ya itu deh, makanya gue kapok tuh pakai Iya, Waze. iya. waktu Tapi itu. kan itu jadi cerita. Iya, Iya, tapi emang cerita, sempat itu tapi- sih dia emang mengkalkulasi jalanan itu mana yang tercepat. Tercepat, Tapi iya. tanpa mikirin kalau jalanannya itu kayaknya nggak Tapi kalau Waze diinspeksi itu nggak ada dulu. pilihan ya, jalur motor, jalur mobil tuh nggak ada pilihan ya. Gua nggak tahu deh. Ada. Ada. Cuman jeleknya tuh si Waze tuh kayak Set mobil ada jalurnya balik tuh lagi, cari ajaib. mood. Jalurnya ajaib asli jalur ajaib banget. Gue pernah Iya tuh. sih. Gue soalnya udah berapa kali balik Iya. Jakarta. Karena gue orangnya lebih seneng jalan-jalan road trip daripada jalan-jalan ke luar negeri sih. Gue nggak pernah orientasi jalan-jalan ke luar negeri. Maksudnya nggak pengen gue. Maksud gue kayak nggak tahu, aneh aja sih gue. Cuman emang gue nggak Sama sih. gue nggak pengen. Maksudnya gini, gue berpikir Indonesia tuh sebenarnya banyak banget daerah yang bagus-bagus gitu. Ya, setuju gue. Maksudnya gue aja yang cuman Pulau Jawa nyusurin kota-kota kayak kota kecil gitu, kayak Kediri, Tulung Agung, terus itu kayak makanannya enak-enak, Iya, daerahnya bagus benar, gitu. iya benar. Maksudnya benar. explore gitu kayak lebih ini aja sih. Gue pengen banget lagi road trip kayak gitu gue. Apa? Gue tuh misi hidup gue namatin Indonesia Anjir. dari Dari Sabang bener, sampai Merauke iya, tuh ya? dari Sabang sampai Merauke. Kalau road trip deh gue pengen banget. Karena bener-bener lu kalau misalnya yang lu lihat di layar, yang lu lihat di apa namanya, yang lu lihat Aslinya. di iya benar, yang lu lihat di sosmed, lu lihat di TV gitu, itu kan yang gampang ke expose ya. Ya. Nah kalau misalnya lu nyasar gitu Om, terus atau enggak kita lewat jalur mana, kan kita nggak tahu ya, kita ketemu tempat yang emang jarang dieksplor sama orang. Dan tahu-tahu tempatnya bagus. Nah, gitu. Itu tempatnya. yang gue nyasar ke hutan itu, yang kiri hutan kanan tebing tuh bener-bener bagus banget. Cuman ya itu bagus, tapi gue satu sisi gue takjub, satu sisi gue agak Takut. panik nih. Iya. Ngeri ya. Gue di mana ya gitu kan. Iya sih, gue pengen ngerasain gitu. Terus makanannya enak-enak. Pengen gue namatin Indonesia tuh ngabisin. Tapi Om, total Bali Jakarta itu lu naik motor berapa jam tuh? Berapa hari? Kalau gue waktu itu soalnya emang gue orientasinya memang jalan Emang lo santai. mampir-mampir Iya, ya, jalan berarti. santai. Jadi gue biasanya mampir ke Malang, ketemu anak-anak Malang. Jadi gue nggak cuman bener-bener perjalanannya gue mau pulang ke Jakarta gitu, enggak. Gue kayak ada misi kayak sebenarnya silaturahmi ke teman-teman yang di daerah-daerah gitu. Soalnya syukurnya gue emang pasti punya teman di daerah-daerah kota-kota yang lain gitu. Gila, berarti nggak di Bali doang. Lu kalau lewatin satu pulau Jawa, Ipung. Enggak, udah beda generasi kayaknya. beda Sekarang generasi. generasi yang sekarang udah beda lagi Masih sih. kali. Ya, masih lah. Legacy lu di mana-mana, Om. Iya. Mudah-mudahan ya. Gokil. Mudah-mudahan ya. Amin. Tapi lu ada rencana mau ke Bali lagi nggak, Om? Untuk saat ini sih belum sih. Belum ya? Gitu. Karena gue pindah ke Pamulang lagi itu sebenarnya lebih ke faktor orang tua gitu. Oke. Karena pada saat gue pindah ke Bali dulu tuh, awal gue 2005 itu kayak awalnya kan emang 2 tahun aja deh gitu. Tapi gue kayak tiba-tiba gue loh anjir udah 5 tahun gitu kan. Terus iya, nah pada saat di titik itu gue kayak apa nih, nggak tahu kenapa gue kayak gue sih kayaknya nggak akan tua di Bali gitu, karena Nggak memilih tua. karena gue masih punya orang tua yang sehat waktu itu kayak, dan gue berpikir kayak gue balik ke Jakarta itu adalah yang bisa bikin gue balik ke Jakarta adalah satu, pada saat orang tua gue udah tua. Oke. Kedua, pada saat orang tua gue sakit gitu. Nah terus ternyata jalan gue nggak dua-duanya nih. Nah gue pindah ke sini tuh ternyata yaitu tiba-tiba gitu, nyokap tahun kemarin tuh meninggal. Maksudnya dalam arti dia meninggal dalam keadaan semua taunya sehat aja dia, orang malamnya masih main sama teman-teman ibu-ibunya lagi makan mie ayam gitu. Makan mie ayam terus ini gue denger dari ibu-ibu temennya dia ya, iya Pung, orang mama lo masih makan mie ayam sama kita jam 8 malam masih ketawa-tawa, masih jam 9 gitu-gitu apa namanya. Nah terus nyokap kan
tiap hari itu dia sholat tahajud, sholat subuh gitu. Nah ternyata dia dipanggil pas antara sholat tahajud ke sholat subuh itu gitu. Benar-benar dalam keadaan sehat dan benar-benar ya apa nih, tapi di satu sisi gua sedih, satu sisi gua bahagia gitu karena nyokap tuh meninggalnya impian semua orang gitu. Maksudnya benar-benar kayak dalam keadaan suci, masih dalam keadaan suci dan lain-lain. Cuman di satu sisi tuh gua, hal yang paling gua takutkan pada saat gue merantau ke Bali itu kejadian gitu. Kayak gue dulu tuh selalu pikir gue nggak mau salah satu orang tua gue meninggal itu apa namanya, gue nggak ada di sana. Iya gitu. Gitu. Nah akhirnya ya ternyata jalan gue kayak gitu apa, nyokap meninggal gue nggak bisa kesana karena ceritanya itu minggu pagi meninggalnya, minggu subuh itulah. Nah pagi itu gue baru dikabarin sama adik gue gitu. Tumben banget tuh adik gue yang cewek tuh yang terakhir tuh nelfon pagi jam 6 gitu. Itu bener-bener gue pas dia nelfon kayak wah ini pasti kenapa nih. Dalam hati gue nih kalau nggak nyokap bokap gitu. Gue angkat teleponnya, yang gue denger cuman suara adik gue cuman ngomong mama gitu, kak mama wah gitulah. Habis itu nggak kedengeran dia ngomong apa, ya berarti nyokap kan gitu. Nah terus itu ada Bu RW, ibu ini mama meninggal nih gitu, lu apa pulang gitu. Nah terus gue langsung nyari pesawat. Nah sialnya gue adalah biasalah Bali itu kan sering acara ke negaraan ya, kayak conference di mana gitu. Kayaknya waktu itu ada conference apa gitu. Jadi pas gue nyari tiket terus gila mahal banget, 3 juta, 4 juta itu yang kayak one way gitu. Gila 4 juta mah bisa berapa kali bolak-balik Bali tuh kalau dalam keadaan biasa ya. Terus cuman gue sih nggak apa-apa. Maksud gue dalam hati ya udah nggak apa-apa sih. Cuman yang bikin gue ini adalah semua itu transit. Jadi transitnya tuh pokoknya total perjalanan tuh 3 jam 4 jam gue lupa. Jadi sama aja bohong, nggak bisa nyusul, nggak bisa buru-buru gitu kan. Akhirnya ya gue udahlah pas itu gue minta tolong nyokap apa mama mertua gue kan ikut gue di Bali. Sembari gue mandi, gue minta tolong mama mertua gue cariin tiket. Terus pas sudah selesai mandi dapat dia gitu dengan harga normal, terus langsung berangkat. Nggak langsung berangkat, itu keadaan jam 8, jam 11 baru berangkat. Ya udah, akhirnya ya udah gue berangkat dan sebenarnya akhirnya nggak bisa melihat ya karena adik gue sempat nelfon sih, ini mau nungguin lo apa enggak. Gue bilang ya udah apa jalan aja, nggak usah apa gitu, apa namanya buru-buru aja, apa yang ini aja ya dipercepat aja gitu. Nah yaudah pas itu gue naik Gojek ke ini, gue ngeliat nyokap gue dimandiin, tunggu boardingan, nyokap gue udah di apa namanya di sholatin, dikapanin gitu. Udah mau boarding nyokap gue dikubur ya udah. Pas sampai sana ya benar-benar gue alhamdulillah nih ada teman SMA gue bingung tuh mau ke ya bandara ke Pamulang tuh kan lumayan ya. Maksudnya gue biasanya minta tolong bokap, cuman nggak mungkin ini ya. Terus gue siapa ya? Itu ada temen SD gue ya, Pung, lu mau nebeng nggak gitu? Lu enggak? Gue di bandar, gue lagi ada acara di dekat bandar. Wah boleh deh gitu. Akhirnya gue sama dia, temen SD gue ini kebenaran nyokap tahu dia tahu nyokap gitu. Benar-benar dia perjanjian di bandara langsung ke makamnya nyokap sih. Nah habis itu kayak ya udah gue udah kayak sebenarnya singkat cerita bokap minta gue pindah karena di rumah tuh sisa berdua gitu kayak iya jadi sepi gitu, jadi gue disuruh pindah gitu pulang. Akhirnya itu yang mutusin lu bener-bener oke lah gue selesai sama Bali, buat gue balik lagi ke Pamulang ya. Sejujurnya di Bali teman-teman gue banyak yang nggak tahu. Oh iya, lu udah pindah? Iya, paling kebanyakan pada taunya gue lagi
pulang mudik, kampung iya ya? lagi mudik ke Cuma mudik doang gitu Ah. yang mereka juga mikirin bakal apa namanya Bakal balik lagi. Iya, bakal balik soalnya lagi secepat kan. itu juga. Gue tuh cuman 2 minggu 3 minggu langsung ngurusin pindah, nyewa truk lah dari Bali ke Jakarta gitu, nyewa lain-lain lah. Dan bener-bener kayak hit and go aja gitu. Kalau dibilang berat sih gue orangnya ya udah, gue kayak ngikutin aja, maksudnya ngikutin, gue ngikutin angin aja nih. Iya. Gue emang jalannya gue ini, ya udah, gue nggak pernah ada kata berat sih gitu. Kalau gue ya, maksudnya untuk meninggalkan Bali gitu, kayak gitu. Kayak semesta mau ngomong apa Iya, gitu. karena udah. gue orangnya mengikuti angin aja gitu. Jadi nggak ada kata. Nah itu mungkin yang bisa bikin gue bukan betah di Bali. Maksudnya kuat gue di Bali ya seperti itu gitu. Karena gue ya itulah. Masih cuman ada, gue selalu denger tuh sama gue punya beberapa temen kan Om ya, yang tiba-tiba udah for good gitu move ke Bali gitu kan. Itu tuh selalu ada istilah kalau Bali itu yang memilih lu. Ya Lo sering denger nggak? banget gitu. Iya kan, Bali yang memilih lu untuk tinggal di sana. Lu nggak bisa lu menentukan diri lu untuk pindah ke Bali. Terus kayak lu mau nyoba hidup di Bali. Tapi kalau emang Bali nggak milih lu akan balik lagi ke sini. Iya memang sebenarnya di sana itu ada statement itu gitu, maksudnya kayak bukan kita yang memilih Bali gitu, tapi Iya, Bali yang memilih kita. Iya. Karena gue udah merasakan beberapa kali angkatan kayak dari luar Bali pindah ke Bali gitu. Bener. Kayak akhirnya ya memang benar itu, ada yang benar-benar pede ngomong, gue mau sampai tua pun di sini deh. Cuman ya tahu-tahu cuman 3 tahun balik lagi dia ke Bali gitu, ke Bali keluar Bali gitu, kayak gitu. Dan memang gue juga salah satu yang kayak ya lama banget tuh Pung di Bali. Iya gue juga nggak tahu, gue mah 20 iya tahun lama 20 tahun gitu. maksudnya ya gue mah jalanin aja gitu, bener-bener jalanin gitu. Tapi Om, kan ada juga yang ngomong kalau Bali itu katanya lebih enak untuk liburan daripada tinggal. Itu bener nggak menurut lo? Itu mah tergantung Itu tergantung sih. persepsi masing-masing sih Iya. gitu. Karena karena gue menanya, jadi kalau di Bali tuh gue learning by doing ya orang, belajar dari pengalaman gitu. Dan gue membuat kesimpulan gitu. Salah satu ini kesimpulan pribadi ya, maksudnya kayak misal contoh, orang pindah ke Bali itu alasannya cuma ada 2 pasti. Satu adalah pekerjaan, kedua adalah masalah gitu. Nah masalah, menarik nih. iya, masalah itu sebenarnya bisa kriminal, bisa masalah keluarga, Oke. bisa maksudnya keluarga itu bisa antara suami atau istri, atau adik kakak, atau orang Orang tua, dengan anak, orang tua anak. gitu, seperti itu gitu, pasti itu. Karena Anjir. gue pengalaman gue tuh selalu dijadiin apa ya, titipan. Jadi kalau ada temennya temen baru pindah ke Bali, misal lu gitu, Tel, lu ada temen pindah ke Bali, ntar lu nelfon gue nih, Bang Ipung, ini ada teman gue nih pindah ke Bali, ntar gue suruh main ke kantor lu ya gitu. Oh iya Cel, nah gue tuh sering banget tuh gitu, itu udah puluhan orang kayak gitu. Ya itu gue bilang ya udah main aja gitu, kenalin aja ke gue. Nah pasti ritmenya adalah dia ke kantor atau ketemu gue di mana, atau ini gue ngajakin ngobrol pada saat gue udah cair gitu, udah bisa dibajak bercanda. Gue pasti akan menanyakan pertanyaan, lu ngapain pindah ke Bali gitu. Bentar, gak usah jawab, gue cuman nanya doang, lu pindah ke Bali itu karena pekerjaan atau karena masalah? Nah, Gitu ya? Iya, sering banget sebenarnya karena masalah gitu. Entah cerai sama bininya gitu, Oke. entah cerai sama suaminya, entah pacaran putus gitu, kayak Lari gitu. ke Bali. Lari ke Bali, entah
sama keluarganya dia udah muak gitu kayak gitu, entah jadi TO gitu ada gitu, jadi TO gue TO pung apa tongkrongan gue di acak-acak ini gitu, gue kabur dulu ke sini, entah ya adalah banyak gitu. Berarti Maksudnya, intinya Bali ini tempat kabur ya. sebenarnya ya kalau kabur negatif ya, maksudnya Iya, lebih iya, kayak benar. Maksudnya tempat alternatif untuk mereka kayak memulai mulai hidup baru. sih kayak Heeh. kayak gue juga sebenarnya gitu dan apa namanya, salah satu yang kayak pengalaman nih setelah gue kayak ini, ya kita kan sekolah, kita kuliah itu kan sebenarnya bullshit lah kalau nyari pendidikan buat gue nih ya. Iya. Ini kesimpulan gue nih, kesimpulan gue kayak gue tuh sekolah kuliah gitu paling ilmunya yang nyangkut di otak kita berapa persen sih gitu. Benar-benar. Maksudnya apalagi kuliah gitu, anjir nih gue dapet apa dari kuliah gitu, kalau nggak gue sekolah lagi gitu, misalnya kayak gue zaman dulu gue sekolah animasi lagi, gue sekolah mesin grafik gitu, gue sekolah ini, kalau nggak gitu nggak akan ada skill gitu. Ini kampus gue ya, yang gue tau kampus Sorry gue. Om, gue potong dulu, kuliah jurusan apa Om? Gue fakultas ilmu komunikasi. Oh iya. Karena gue kan emang orientasi gue kerja di advertising agency. Hmm. Dan syukurnya gue belum lulus, gue udah tercapai cita-cita gitu. Gue kerja di advertising agency. Terus kayak lu kuliah tuh, ini buat gue adalah ternyata kita tuh kuliah cuman buat satu adalah bener-bener cuman buat relasi gitu. Iya. Karena lu nggak akan pernah tahu di kelas kanan kiri lu nih ntar berapa tahun lagi jadi apa gitu. Iya. Nah itu yang sebenarnya buat gua, kesimpulan gua tuh kayak kuliah tuh gunanya itu doang tau, kayak buat pendidikan tuh kayaknya bullshit lah. Gua maksudnya gua nggak tahu ya nih gua. Nah tapi apa namanya, bukan sial, apa ya bahasa Thailand, sial, unfortunately aja bahasa Inggris tuh. Sayangnya sayangnya gue lulus kuliah, gue pindah ke Bali. Nah lu bayangin tuh, lu nggak punya relasi kan. Iya. Lu nggak punya, dan lu harus nyari relasi yang benar-benar pada saat itu gitu. Lu nyari relasi dari awal lagi gitu. Karena apa? Karena ini singkat cerita, akhirnya gue bikin usaha dan ternyata dalam gue menjalankan usaha itu kayak gue butuh banget relasi gitu, kayak Iya betul. kayak gue ini ada nih temen gue kayak gini cuman di Jakarta gitu, oh ini ada nih temen gue nih cuman di Jakarta. Nah terus kayak gue berpikir anjir, coba gue SD sampai SMA, kuliah iya kuliah. di Bali, wah pasti gue enak nih. Yaitu kita kuliah, kita sekolah sampai kuliah tuh sebenarnya hal yang paling bernilai itu adalah relasi gitu. Kayak kita nggak pernah tahu teman SMA kita, teman kanan kiri itu mereka jadi apa sekarang gitu. Teman kuliah kita yang dulu kita cengin ternyata malah sekarang jadi sebagai gitu. Nah gue tuh bener-bener kayak wah ini sering banget tuh gue dalam melakukan usaha gitu, kayak aduh coba gue di Jakarta ini, maksudnya kalau di Jakarta gue tinggal ngubungin ini kelar gitu. Kalau di sana tuh gue bener-bener muter otak gitu, kayak siapa ya ini, terus kayak bener-bener kayak tebel muka aja gitu. Misalkan gue dikasih nih Pung hubungin ini nih gitu, cuman kan gue bener-bener baru kenal, kayak ya udah gue tebel muka nekat ya gini-gini bener-bener dari nol gitu ya. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Makanya tadi balik lagi kayak ini buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah gitu, inget perbanyak teman gitu. Banyakin teman, mau beda angkatan beda ini, banyakin teman. Karena itu someday pada saat kalian udah di dalam dunia usaha, itu adalah aset paling penting untuk kalian gitu. Benar. Di luar dari yaitu kita diajarkan apa-apa itu yang kebanyakan cuman teori.
kayak gitu sih. Ya daripada maksudnya ya lu nggak notice aja kalau misalnya ada temen lu yang dulu SMA kuliah lu nggak kenal, lu nggak ajak ngobrol, ternyata kedepannya bisa kepake. Bisa ya. jadi relasi. Nah Iya. itu soalnya kenapa? Salah satu yang bisa bikin gua survive di Bali itu adalah sering banget tuh kayak temen desa di Jakarta gitu, mereka lagi ada project di Bali gitu, itu akhirnya ngubunginnya gua gitu. Jadi misalkan mereka lagi megang klien gitu, misal kayak megang klien gede gitu, salah satu kopi inilah gitu, dia buka di Bali, dia butuh influencer atau ini ya maksudnya ngomonginnya gua gitu. Alhamdulillah tuh bisa jalan terus gitu, ada ini gitu kayak gitu sih. Ya gue pengen nanya sih, apa emang yang lu buat di Bali? Maksudnya yang lu ciptakan di Bali itu apa? Sebelum lanjut ke situ gue mau nanya, butuh adaptasi berapa lama Om lu untuk selama di Bali itu, awal lu ke Bali sampai akhirnya lu enjoy, akhirnya lu tahu nih gue di Bali harus kayak gini, lu butuh beradaptasi berapa lama Om dari awal lu pindah ke Bali? Maksudnya bikin usaha sendiri? Bukan, adaptasinya tuh maksudnya kayak jangan kan ya lu bilang lu kan shock culture juga kan di sana kan. Nah kan butuh adaptasi itu untuk menyesuaikan. Iya. Itu kira-kira kayaknya untuk membuat gua akhirnya gua sudah tidak merasakan yang namanya homesick itu. Kayaknya gua di sekitar di tahun ke-5 kayaknya. Tahun ke-5. Berarti lumayan lama juga ya, berarti 5 Dan tahun. usaha yang lu buat ini akhirnya lahir itu di tahun berapa? Di tahun ke 2005 terus ke 2011 berapa tahun ya? 2005 ke 2011 6 tahun. 6 tahun. Setelah Di 6 tahun tahun ke-6 akhirnya lu melahirkan sesuatu nih. Iya, nah itu kayak sebenarnya kayak itu kejadiannya juga kayak suddenly gitu, kayak gue kerja di salah satu majalah surfing di Bali gitu, majalah nasional. Dia sistemnya kayak terbitnya 2 bulan sekali. Jadi gue kerja tuh kayak sebulan libur, sebulan kerja, sebulan libur, gitu? sebulan kerja. Asik ya, kayak apalagi lu di Bali gitu, kayak lu sebulan kerja, sebulan liburan gitu. Wah itu setahun pertama benar-benar excited banget sih, itu menikmati gitu. Terus tapi di tahun kedua gue kayak iya anjir bosan gitu, gue ngapain ya gitu. Gue tuh kayak ngapain ya gitu. Nah terus akhirnya gue tuh sebenarnya dimulai dengan tiba-tiba gue manajerin salah satu band Bali lah. Iya. Mereka waktu itu masih kuliah gitu. Band Balinya, band popang, namanya itu King of Panda gitu. Nah itu terjadi karena gue waktu itu sambil kerja itu gue buka studio tato. Gue buka studio tato itu sekitar 2 tahun gitu sama teman gue ada multi talenta ya. Iya benar. Lu nggak tatoan sih Om? Iya. Studio doang punya tato Bener. nggak ada. Katanya lu buka tempat cukur juga ya? Iya. Sama bengkel. Anjir. Pangkas rambut ipung aja. Terus gue gondrong gitu ya. Terus dia gondrong. Buka studio tato nggak tatoan, pangkas rambut dia gondrong. Iya lah gitu apa nih. Partner gue yang memang artis tato mah full tatonya gitu kayak. Nah apa namanya? Gue lupa tuh tadi nama studio. Studio tato. Nah, dari studio tato itu gue tuh sering bikin acara musik gitu. Nah, akhirnya ada salah satu band yang kenal, dia mengetahui background gue tuh waktu itu. Jadi gue tuh nggak pernah, nggak pernah jauh dari dunia clothing dan musik gitu. Tapi gue sendiri, gue nggak pernah punya clothingan gitu. Gue nggak pernah punya clothingan. Nah si band ini tahu nih, dulu gue nggak apa kali ya sebut aja. Iya. Dulu tuh gue, kalau kalian tahu, ini adalah clothing cruise gitu. Apa namanya? Cruise clothing. Cruise. Nah cruise itu yang dulu awal tuh kayak CRUZ ya.
kayak Kui Gaskin, kayak si Killing Me Inside, terus 13 itu kumpulnya di sana gitu. Nah, Lu kayak lu ngerokok mulu, lu kayak orang banyak masalah. Terus gue denger Bali. Gue cuma bisa ngebayangin doang. nah Iya, intinya dia tahu, terus tiba-tiba gue disodorin. Nasi Pung mau Sodomi. nggak? Sodorin anjing. Lu lapar ya? Tiba-tiba ada cerita baru, tiba-tiba gue disodomi. Anjir, lapar lu. Lagi di Sodomi. Nama gue Ipung. Masih kenalan gue. Tiba-tiba gue disodorin. Lupa nih. Gue disodorin, Mas mau nggak manajerin kita ya? Dan gue di situ posisinya adalah gue nggak pernah manajerin band gitu. iya. Gue nggak pernah karena basically gue tuh orang lebih ke orang kreatif gitu, maksudnya lebih desain, gue bisa kayak gitu gitulah. Nah, gue bilang aku nggak pernah. Kalau di Bali ngomongnya aku kamu ya. Iya benar. Yang lumrahnya sebenarnya itu bahasa Indonesia. Aku nggak pernah gitu untuk ini. Terus akhirnya dipujuk. Ya akhirnya gue mau gitu. Terus alhamdulillahnya ternyata berhasil gitu. Gue inian gue ya, ini inian gue pribadi ya, maksudnya menurut gue berhasil gitu. Karena percaya nggak percaya, nama gue tuh awalnya dikenal tuh bukan karena gue bikin usaha yang ini sekarang, tapi gue karena gue sebagai manajer King of Panda. King of Panda. Ya kenapa? Karena pada saat itu kan masih zaman kayaknya BB tuh baru keluar deh, belum ini ya. Gue Twitter ya. Iya. Gue baru lahir 2000. Anjir. 2 gue lahir 2007. Si percaya tuh. Nah, pada zaman itu ternyata di Bali untuk sebuah band yang bisa melakukan tour keluar kota, apalagi kita waktu itu kayaknya gue lupa antara 9 atau 11 kota. Gue bikin tournya si King of Panda itu ternyata memang nggak ada kecuali band-band yang sebesar Superman is Dead, Nagibula, gitu-gitu, The Hydrant gitu. Yang kayak gitu-gitu Nah ya. ini tiba-tiba ada band bocah nih, dulu masih King of Panda itu masih pada kuliah. Umur 5 tahun. Anjay, itu Enggak ya, bocah, bocah. balita itu. Bocah. Nah, band bocah nih tiba-tiba kok bisa dia tur 8 kota, 11 atau 12 kota gitu. Nah, itu ternyata membuat geger di Bali gitu. Kok bisa nih? Nah, ternyata ya akhirnya at the end nama gua dong yang keluar gitu. Ini karena yang manajerin Ipung. Como. Iya, Ipung Como gitu. Tapi lu di Bali emang dikenal Ipung. Ipung Como aja. Ipung Ya. Ada emang lu cuok nggak? Ya nggak ada lah. Omo. Itu gue sering banget tuh pas pada saat itu kayak gue nongkrong gitu di samping anak-anak muda tuh ngomongin gue. Oh iya. Iya, Tapi nggak tahu muka lu. Iya, gue diem aja gitu deh. Padahal, nah terus ada personil yang maksudnya salah satu itu yang tahu gitu, dia nyengir aja ke gue gitu kayak. Jadi gue tuh emang orangnya kebanyakan orang nggak tahu gue. Gitu. Taunya nama. Jadi nama lu yang udah kesebar duluan, Iya, tapi orang nggak tahu. Orangnya tuh kayak gimana? Karena di sosmed gue juga gue jarang ada muka gue. Jarang tapi taruh gue muka ya. Lu nggak pernah selfie gitu ya? enggak. Bapak-bapak gitu. Ini saya nih. Gue pengen nanya. Terus akhirnya lu dari manajerin band itu baru lu ngelahirin majalah lu ini. Nah, ini unik ya. Lu percaya nggak? Gua tuh dari 2005 sampai 2008 apa 2009 gitu. Gue tinggal di Bali, tapi gue nggak pernah ke Denpasar. Lah, lu tinggal di mana? Iya. Kan Kuta waktu itu. Oh, di Kuta. Jadi ya? gue tipikal anak-anak luar Bali yang baru pindah ke Bali. Ya gue mainnya ya pesisir aja, Kuta, bener-bener. Seminyak, Kuta, Sadua gitu. Sukanya tuh Bali ya pantai. Iya ya kan? gitu. Nah, akhirnya pas gue manajerin King of Panda, gue main lah ke Denpasar. Ternyata itu buat gue dua dunia yang berbeda gitu. Karena pada saat gue ke Denpasar itu udah lu lokal banget. Iya. Secara pergaulan, secara treatment gitu lokal banget. Dan jarang banget ada bule gitu. Bule ada, cuman lokal bule ada lah 1-2 lebih gitu. jarang kan sih? Iya, Iya, emang lebih tapi jarang, jarang banget gitu kayak lu tiba-tiba langsung masuk
langsung masuk ke lokal gitu. Yang Nah lokal banget. pada saat itu gue tuh kayak pas di Denpasar, gue mengikuti pergaulan Denpasar itu ternyata anak-anak Bali itu keren, jago-jago main musiknya. Iya. Mulai dari SMA juga jago-jago gitu. Hmm. Karena menurut gue kayak kalau gue kan orangnya mikir nih kenapa jago-jago gitu, kayak oh iya soalnya dari kecil kan mereka udah biasa di Banjar latihan menggambel tuh namanya. Jadi kayak mereka udah presisi tuh, biasa udah gitu ya. namanya kompak, nggak fals ya, apa namanya, nggak ada yang ketinggalan gitu. Kalau itu pas udah aman gitu. Tempo. Nah, Nah, band-bandnya ya, gue Band-bandnya? melihat kayak iya band-band di Denpasar tuh keren-keren gitu, dan banyak banget yang kayak bagus banget. Cuman kok gue baru tahu pas ada di Bali gitu, pas lagi di Bali gitu. Nah dari situ gue merasa kayak aduh sayang gitu nggak ada yang bisa nge-expose mengekspos mereka gitu, kayak yang kita dimana kita tahu tuh ya band Bali yang terkenal di Jakarta itu ada, masih di luar Bali ya itu aja gitu. Iya, Nah iya, padahal tuh yang gede-gedenya ya. wah yang rootsnya tuh bagus-bagus gitu. Nah dari situ gue berpikiran tuh kayaknya gue harus bikin media deh nih buat anak lokal, maksudnya di Bali gitu ya, yang berbahasa Indonesia gitu. Karena di Bali sendiri kalau di daerah pesisir tuh kayak Kuta, Seminyak dan itu banyak banget majalah gitu. Cuman ya nggak ada yang berbahasa Indonesia gitu, maksudnya dalam arti nggak ada yang membahas yang benar-benar lokalnya di Bali nih gitu. Akhirnya dari situ gue karena selama dari 2005 ke 2009 10 gitu gue tuh berkecimpung di media terus di Bali. Akhirnya gue udah hafal dan udah ritme kayak lu ngerunning sebuah majalah gitu ya. Skemanya gimana, akhirnya gue praktekin dengan ya gue nekat aja gitu, ya ala anak muda lah gitu. Akhirnya gue bikin dan akhirnya berhasil, syukurnya gitu. Dan lu bikin sendiri akhirnya majalah lu. Iya benar, pas itu akhirnya bikin sendiri majalah dan disambut dengan baik dengan dari anak-anak Bali pada saat itu gitu. Dan akhirnya bisa dimana gue bisa membuat ekosistem kreatif di Denpasar pada khususnya itu akhirnya bisa ini jalan gitu. Iya. Nah, dan itu media yang lu bikin nih bergerak sampai sekarang ya berarti ya? Bergerak sampai sekarang. Syukurnya. Syukurnya Berarti ya. sekarang Udah masuk kalau berapa tahun ini? 2011 berapa? 2011 2025 berarti 14 ya? 2025 14 tahun. 14 tahun akhirnya lu jalanin Map Magazine. Iya, ini. itu kayak 8 tahun tuh gue cetak. 8 tahun lu cetak terus Free akhirnya magazine. masuk ke itu jadi Free Magazine ya. Iya, memang dari awal kita konsepnya free magazine. Free Magazine gitu. ya. Terus Nah, pindah sekarang ke sosmed. digital. Ke digital. Nah, Digital, iya. syukur ya awalnya itu gue tuh bikinnya majalah fisik sama majalah website di website. di Jadi website. berbarengan sih sebenarnya. Terus pada saat dimana industri media cetak kolaps gitu dengan dong, kayak gini. pada saat Udah, kolaps gitu. Nah ini ya ini terus ini cetak gue juga kira kolaps juga. Ada lagi, ini masih jalan nih website gitu. Akhirnya jalan tuh sampai website. sekarang. Jadi kita tuh berangkatnya dari media cetak sih. Dari media Dari cetak, media cetak, website, terus sekarang digital, Iya. masih running, terus udah ada YouTube-nya juga. Iya, sekarang. Tapi sebenarnya kayak YouTube juga udah lama ya Om ya? YouTube udah YouTube-nya lama. udah lama lama. Ada yang unik dari YouTube. YouTube itu sebenarnya kita bikin YouTube itu tadinya cuman untuk mengarchive Oke. band-band yang nggak punya YouTube channel. Oke. Karena maksudnya gini, kita tiap hari dapat email media apa nih, email ya tentang apa namanya kayak video klip gitu-gitu atau single gitu-gitu. Nah kadang ada banyak band yang belum punya YouTube channel gitu. Nah kita izin ke si bandnya untuk kita ini ya Lu masuk ke archive sini ke ya, tempat karena lu ya. kita nggak mau ngupload langsung ke server
website karena itu Iya. berat banget gitu. Jadi kita izin ke bandnya, kita upload di YouTube-nya Mev dulu ya, baru nanti di embed ke web gitu. Nah mereka mau. Nah dulu tuh sebenarnya seperti itu, tapi kita baru sadar ternyata subscribernya banyak itu pas pada saat era pandemi, dimana banyak kan tuh Iya. benar-benar kayak podcastan gitu. Hmm. Ternyata pas lihat, ih kok subscribernya segini ya, Oh, gitu ramai kayak ya. Kaget tuh ya, Wei? iya kok Kaget bisa juga. gitu. Emang Mulu lu lu. tuh banyak kaget deh. Terus pas lihat, wah oke nih, syukurnya itu juga jadi rezeki buat kita pada saat kita masuk ke si era pandemi. Ternyata kita udah banyak subscribernya, dari situ kita salah satu bertahannya di situ. Bertahan di situ. Keren. Gokil. Woi, tepuk tangan dulu dong buat Mev Magazine. Nih magazine ya. Jadi akhirnya dari apa namanya? Dari yang dia di Pamulang terus Bener, akhirnya segala macam terus berangkat tiba-tiba ke Bali. berangkat ke Bali. Struggle. Naik motor sambil Yo, nyari hujan. nyari hujan, Gila. nyari hujan. Jadi lu kalau lagi galau cel ya. Gue bakal nyari hujan naik motor ke Bali. Kemana lu? gua. Nyari hujan. Nyari hujan sampai Bali. Itu kalau orang galau ya. Bener. Pengen nangis doang nyari, mau ngapain lu? Nyari hujan. Kan itu lagi kemarau lagi ya. Lagi kemarau dia nyari hujan. Iya. Oke. Terus sampai akhirnya nyampe ke Bali. Bali. Dan- Lu di Bali Mev berapa tahun? Di Bali sampai sekarang ya Oh iya, 14 maksudnya tahun. sampai sekarang tuh udah berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun, Dari 14 dari tahun dari 2011 tadi ya. 11. Sampai 2025 dan akhirnya pulang ke Pamulang ya. Bener. Sekarang Om Ipung pulang ke Pamulang Iya lagi. dan Backsound. akhirnya expand ke Backsound. Ke sini ya. Pamulang ke Tangsel. Oke. Ke Tangsel yang kita Bener. sebenarnya pengennya sih ngeklaimnya ke Jakarta ya. Jadi Iya. kita bisa Tapi kan nyolek Tangsel kan pinggiran Jakarta. nempel lah, Nempel. Kita pengen nyolek ini aja temen-temen atau musisi-musisi di daerah Jakarta ibu kota lah, Jabodetabek lah, Benar banget. kayak gitu. Oke. Thank you banget Om. Thank you banget Om ceritanya, udah dari semuanya semuanya. mau cerita di sini. Ini semua kalau nggak ada Om Ipung ya. Apa tuh? banget nih kopi. Dan thank you juga untuk jajan kopi. Dan- Terima kasih buat jajan kopi. Jangan lupa follow sosmednya, TikToknya, IG-nya itu ada @jajan kopi official. Benar. Dan juga Terus- jangan lupa follow Mev Magazine dan juga Ya. Mev Subscribe on TV. Mev on TV Benar. gitu. Jadi udah dikasih tahu ya. Benar. Founder dari Mev Magazine itu adalah